Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Marina Artiasa dari Teknik Elektro Universitas Nusa Putra Sukabumi akan menyampaikan sedikit sharing tentang K3 di tempat kerja untuk kesehatan. File ini mungkin sudah saya upload di Adlink, tetapi saya sekarang di sini akan menyampaikan secukupnya. Syukur-syukur sampai selesai ya. Nah, ini adalah referensi yang saya ambil ya pada saat saya mengikuti K3 umum ya. Nah, kemudian di sini latar belakang penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja ya. Jadi setiap perusahaan yang pegawainya 100 atau lebih harus mengadakan pelayanan kesehatan kerja untuk pegawainya ya. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan dan produktivitas tenaga kerja meliputi beban kerja ya, jadi beban kerja bisa besar ya atau gimana ya, jadi walaupun kecil, sedang, besar tetap harus kita perhatikan pegawainya. Terus lingkungan kerja ya, kadang-kadang lingkungan kerja kan ada mengakibatkan sakit gitu ya. Terus kapasitas kerja ya. Nah, kemudian untuk mengantisipasi faktor tersebut agar tenaga kerja tetap sehat dan produktif, perlu dilakukan program atau upaya-upaya kesehatan kerja melalui 1. Optimalisasi beban kerja. 2. Pengendalian lingkungan kerja. 3. Peningkatan kapasitas kerja. Nah, program upaya kesehatan kerja yang efektif dilaksanakan melalui penyelenggaraan PLY kesehatan kerja. Nah, kita bisa lihat berbagai kondisi di tempat kerja memiliki berbagai faktor bahaya ya. Jadi kadar bahayanya berbeda-beda, tetapi kita tetap harus waspada ya. Kita lihat juga faktor bahayanya seperti ini mesin jahit misalnya ya, bisa kena tangan ya, atau ini bisa kena hidung ya, apa zat-zat berbahaya. Ini juga mesin-mesin bisa kena tangan, bisa kena badan ya. Nah, terus di sini karakteristik masalah kesehatan tenaga kerja. Pekerja adalah masyarakat yang memiliki double risiko, yaitu 1. Risiko umum, 2. Risiko di tempat kerja ya. Jadi dia ada 2 risiko, 1 di tempat dia sehari-hari hidup, 1 lagi tempat kerja. Setiap pekerja berhadapan dengan risiko bahaya di tempat kerja, yaitu berisiko penyakit atau gangguan kesehatan yang berupa penyakit akibat kerja atau PAK (Occupational Disease), penyakit umum yang dicetuskan, dipermudah atau diperberat oleh bahaya di tempat kerja, atau penyakit terkait kerja atau work-related disease. Terus pengobatan pada pekerja yang sakit harus menggunakan pendekatan kesehatan kerja. Penempatan pekerja harus disesuaikan dengan kondisi kesehatannya ya. Makanya harus ada klinik atau tempat untuk memeriksa ya. Pelayanan kesehatan kerja atau occupational health service ya. Pelayanan kesehatan kerja merupakan salah satu lembaga K3 atau unit kerja yang ada di perusahaan sebagai sarana perlindungan tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja. Suatu pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam rangka pembinaan, pencegahan, diagnosa, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi terhadap kasus kecelakaan kerja dan atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan melalui upaya kesehatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitasi di tempat kerja. Jadi sebelum dan pas lagi itu ya, pas lagi bekerja, terus menyembuhkan juga rehabilitasi ya. Nah, ini terus ada
Di sini PKK merupakan upaya kesehatan kerja yang mencakup pencegahan atau preventif, peningkatan atau promotif, pengobatan atau kuratif, dan pemulihan atau rehabilitatif dengan mempertimbangkan faktor-faktor bahaya yang ada di tempat kerja yang berpengaruh terhadap kesehatan tenaga kerja. Nah, di sini upaya kesehatan kerja secara komprehensif atau menyeluruh ya. Di sini ada upaya promotif, misalnya sosialisasi ya, terus pelatihan ya atau workshop, olahraga ya, terus TK atau TKTAR, tempat kerja tanpa asap rokok ya. Kemudian gizi kerja, misalnya memberikan makanan untuk pegawai ya. Terus rekreasi ya, program P2 HIV AIDS TB ya, tuberkulosis, dan P4GN di tempat kerja ya. Jadi banyak ya. Terus upaya preventif atau pencegahan, pemeriksaan kesehatan atau MCU, penyediaan air minum ya, karena air minum itu sangat dibutuhkan ya bagi kesehatan kita. Terus pengaturan atau penyesuaian pekerjaan, perbaikan lingkungan kerja, APD, ergonomi kerja, sanitair, imunisasi, dan lain-lain. Kemudian ada upaya kuratif, misalnya ya, kuratif itu menyembuhkan ya, misalnya pengobatan, perawatan, dan tindakan medis lainnya. Kemudian upaya rehabilitatif, misalnya fisioterapi, pemberian alat bantu dengar, alat gerak palsu, dan lain-lain ya. Nah, di sini ada landasan hukum penyelenggarakan kesehatan kerja ya. Di sini ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerjaan, ada Permenaker Trans Nomor Per 3 Men 1982 tentang pelayanan kesehatan kerja. Terus ada Permenaker Transkop Nomor 1 Tahun 76 tentang kewajiban latihan hiperkes bagi dokter perusahaan. Terus Permenaker Trans Nomor 1 Tahun 79 tentang kewajiban latihan higien perusahaan dan K3 bagi tenaga paramedis. Terus Kepdirjen Binwasnaker Nomor 22 Tahun 2008 tentang juknis penyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja. Ya, di sini ada lagi tugas pokok pelayanan kesehatan kerja Permenaker Trans Nomor Per 3 Men 82 ya. Jadi di sini nomor 1 harus ada pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Terus 2, pembinaan dan pengawasan penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja. 3, pembinaan dan pengawasan lingkungan kerja. 4, pembinaan dan pengawasan sanitair ya. Terus pembinaan pengawasan perlengkapan untuk kesehatan tenaga kerja. Kemudian pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan PKK. Kemudian P3K, kemudian latihan petugas P3K. Terus perencanaan tempat kerja, APD ya, alat pelindung diri ya. Terus gizi dan penyelenggaraan makanan di tempat kerja. Terus rehabilitasi akibat catch atau PAK. Terus pembinaan terhadap tenaga kerja yang punya kelainan ya, jadi dia punya cacat gitu ya, kekurangan. Terus laporan berkala. Terus kewajiban dan pelayanan kesehatan kerja PKK Permenaker Trans Nomor 3 Tahun 82. Kewajiban pengurus memberikan PKK sesuai kemajuan ilmu dan teknologi, memberikan kebebasan profesional kepada dokter yang menjalankan pelayanan kesehatan kerja. Dokter dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kerja
diberikan kebebasan untuk memasuki tempat-tempat kerja untuk melakukan pemeriksaan dan mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan. Kemudian nomor 3, menyampaikan laporan pelaksanaan PKK secara rutin kepada Dinas Tenaga Kerja yang setempat dengan tembusan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi UP Direktur Pengawasan Norma K3. Terus ada lagi kewajiban dalam pelayanan kesehatan kerja PKK Permenaker Trans nomor 3 tahun 82. Kewajiban dokter dan para medis perusahaan. 1. Memberikan keterangan-keterangan tentang PKK kepada pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja jika diperlukan. 2. Memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri terhadap pekerjaannya. 3. Melindungi tenaga kerja terhadap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja. 4. Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental atau rohani, dan kemampuan fisik tempat kerja, tenaga kerja ya. Terus memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi tenaga kerja yang sakit. Ya, jadi ini kewajiban pelayanan kesehatan kerja ya. Terus fungsi dan manfaat pelayanan kesehatan kerja sebagai sarana perlindungan kesehatan kerja melalui menekan angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan upaya promotif dan preventif. Kemudian menekan angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan upaya promotif dan preventif. Menangani atau mengatasi kasus kecelakaan, penyakit akibat kerja, dan gangguan kesehatan lainnya melalui upaya kuratif dan rehabilitatif. Mencegah atau mengurangi kehilangan jam kerja, meningkatkan produktivitas dan kesehatan kerja. Nah, di sini penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dapat dilakukan dalam bentuk salah satu dari 3 pola sebagai berikut. Jadi pelayanan kesehatan kerja dapat diselenggarakan sendiri dalam perusahaan berupa klinik atau rumah sakit di perusahaan. Terus bisa juga ikatan kerjasama dengan fasilitas kesehatan di luar. Ya, misalnya ada klinik atau apa puskesmas gitu ya. Pelayanan kesehatan kerja diselenggarakan secara bersama. Dalam hal ini beberapa perusahaan pada suatu kawasan industri bersama-sama menggunakan satu klinik di kawasan tersebut. Ini tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. A. Dilaksanakan sendiri oleh perusahaan. Jumlah tenaga kerja 1.000 orang atau lebih. Terus jumlah tenaga kerja 500 orang atau 1.000 orang, tetapi memiliki tingkat resiko tinggi. Terus B. Bekerja sama dengan pihak luar atau provider. Jumlah tenaga kerja antara 500 sampai dengan 1.000 orang dengan tingkat resiko rendah. Kemudian jumlah tenaga kerja kurang dari 500 orang. Iya, baik Kak, nanti dilanjutkan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.